Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, apa kabar? Jumpalah kembali bersama saya Ruby Herman dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 nih buat teman-teman semua yang punya resolusi memiliki properti di tahun 2023. Ayo wujudkan dan jadikan realisasi. Nah, bagi teman-teman yang memang lagi mencari rumah second, pas banget menyimak video ini karena ada flash report data-data yang mungkin bisa berguna banget buat teman-teman yang lagi cari rumah second di Indonesia. Oke, sekali lagi teman-teman, thank you so much ya yang sudah mampir di YouTube channel Ruby Herman. Kita banyak bahas tentang properti, khususnya untuk video kali ini kita bakal bahas flash report dari rumah 123 nanti 9 Group. Oke. Sip, yuk kita mau masuk ya teman-teman ya. Let's go. Nah, jadi berdasarkan flash report khususnya di bulan Januari. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Kelihatan di sini bahwa kita lihat bahwa harga rumah second di Indonesia itu turun 0,6% pada bulan Desember 2022. Supply tumbuh sebesar 1,9 secara month on month. Nah, harga rumah di Indonesia secara keseluruhan tadi turun kan dibandingkan November 2022. Sedangkan year on year-nya keseluruhan harga rumah lebih tinggi 2,4% dari bulan Desember 2021. 6 dari 13 kota dalam indeks kami mencatatkan kenaikan secara month on month dan Surakarta mengalami kenaikan harga bulanan tercepat sebesar 2,9%. Nah, 12 dari 13 kota mengalami kenaikan harga secara year on year. Kenaikan harga tahunan tercepat ini terjadi di Bogor dengan kenaikan tahunan sebesar 6,6%. Wah, mungkin di Bogor mungkin cuacanya, kemudian juga banyak tempat pariwisata dan lain sebagainya. Secara month on month, 7 dari 13 mencatatkan penurunan harga. Namun jika dilakukan komparasi secara year on year, mayoritas kota masih mencatatkan kenaikan harga dibandingkan dengan bulan Desember 2021. Nah, secara di Jabodetabek ya, secara month on month, Depok dan Bogor mengalami kenaikan harga sebesar 0,1% bulan ini. Secara year on year, dari Desember 2021 hingga Desember 2002, semua kota di Jabodetabek mencatatkan kenaikan harga sebesar Jakarta 2,6%, Tangerang 2,8%, Depok 4,7%, Bogor 6,6%, dan Bekasi 1,7%. Nah, untuk kota besar lainnya di Pulau Jawa, secara month on month, harga rumah di Yogyakarta dan Surakarta mengalami kenaikan sebesar 0,9% dan 2,8% ya. Sedangkan Bandung, Surabaya, Semarang mengalami penurunan sebesar kalau Bandung 2,4%, Surabaya 0,5 dan Semarang 1,5 secara berurutan. Secara year on year dari Desember 2021 hingga Desember 2022, semua kota besar lainnya di Pulau Jawa mencatatkan kenaikan harga. Bandung 0,59%, Surabaya 2%, Semarang 4,8%, Yogyakarta 2%, dan Surakarta 1%. Nah, kemudian untuk kota besar di Pulau Jawa, Medan, Makassar mengalami penurunan harga sebesar 1,3% dan 1,4% di bulan Desember 2022 dibandingkan bulan November. Harga rumah di Denpasar turun 0,3% pada bulan ini. Secara year on year, harga rumah di Medan dan Makassar tumbuh. Kalau Medan itu sebesar 3,2% dan Makassar 2,6% secara berurutan. Sementara Denpasar mengalami penurunan sebesar 1,2%. Volume supply ya meningkat 1,9% dari November ke Desember 2022. Secara year on year, volume supply lebih tinggi 30,1%. Wow, bayangin volume supply-nya luar biasa nih dari Desember 2021. Oke, kita masuk ke berikutnya terkait listing inquiries untuk rumah. Lokasi paling populer adalah Tangerang dengan persentase 13,7% dari total listing inquiries untuk rumah di Indonesia pada bulan ini. Lokasi terpopuler kedua adalah Jakarta Selatan. Wah, anak Jaksel nih. Banyak yang cari ya, dengan pasar-pasar 10,3%, diikuti dengan Jakarta Barat sebesar 9,9%.
Di luar area Jabodetabek secara month on month, kota dengan kenaikan proporsi inquiries terbesar adalah Bandung, kenaikannya 1%, sedang diikuti oleh Sleman dengan kenaikan sebesar 0,2%. Di area Jabodetabek secara month on month, kota yang mengalami proporsi inquiries terbesar adalah Jakarta Selatan. Kenaikannya sebesar 0,4%, diikuti oleh Jakarta Timur, kenaikannya sebesar 0,3%. Di sisi lain, kota yang dengan proporsi penurunan inquiries terbesar secara month-on-month adalah Jakarta Barat dengan penurunan sebesar 0,9%, diikuti oleh Jakarta Utara dengan penurunan sebesar 0,8%. Nah, additional commentary. Pertumbuhan harga, pertumbuhan indeks secara harga month-on-month turun sebesar 0,6%. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar kota ya Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Denpasar mencatatkan penurunan harga pada bulan ini. Namun jika dilakukan perbandingan pertumbuhan secara tahun 2022 masih tercatat lebih tinggi 2,4% dibandingkan bulan Desember 2021. Nah, pada Desember 2022 ini secara year on year, kota dengan pertumbuhan tertinggi di Jabodetabek adalah Depok sebesar 4,7% dan Bogor 6,6%. Depok juga mencatatkan pertumbuhan popularitas pencarian secara tahunan. Dukungan infrastruktur dan harga yang masih terjangkau meningkatkan mencari properti di area tersebut. Nah, di kota di Pulau Jawa selain Jabodetabek yang mencatatkan pertumbuhan tahunan tertinggi adalah Semarang. Wah, mungkin karena dibangun jalan tol nih, kalau menurut gua. Nah, sebesar 4,8%. Namun dalam setahun terakhir pertumbuhan secara month on month di kota Semarang masih tercatat fluktuatif. Di kota di luar Pulau Jawa mencatatkan pertumbuhan tahunan tertinggi adalah Medan, sebesar 3,2%. Medan juga mencatatkan pertumbuhan popularitas sebesar 0,5% dalam setahun terakhir. Medan juga mencatatkan pertumbuhan positif dalam 2 bulan terakhir sebesar 1,2 pada November dan 1,3 pada Desember 2022, ya kan? Nah, teman bisa lihat nih. Popularitas dalam lokasi pencarian properti selama tahun 2022, kota dengan pertumbuhan popularitas tertinggi, pencarian tertinggi adalah Denpasar 1,2%, Depok 0,7%, Medan 0,5%, Tangerang Selatan 0,5%, Bekasi 0,3%, kemudian tercatat sebesar 2,3%. Nah, untuk outlook 2023 area Depok dan Bogor dengan ketersediaan lahan yang masih banyak, harga yang terjangkau, serta dukungan infrastruktur rencana dan existing memiliki potensi pertumbuhan harga yang tinggi serta minat yang terus meningkat pada area tersebut, mengindikasikan potensi kedua area tersebut sebagai sunrise area bagi sektor properti. Nah, ini penting sekali nih teman-teman, outlook 2023-nya. Area lain di luar Pulau Jawa seperti Kota Medan juga mengindikasikan potensi pada tahun 2022 dengan kenaikan harga serta peningkatan popularitas dari pencarian. Penguatan makroekonomi sepanjang tahun 2022, pengembangan infrastruktur yang agresif berdampak pada tren positif pada harga, supply, dan permintaan yang tercatat oleh 99 Group hingga akhir tahun 2022. Nah, melihat tren yang terjadi sepanjang tahun 2022, prospek pasar properti 2023 cukup optimis. Namun, faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga harus diantisipasi oleh pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, ini merupakan indeks ya, indeks supply rumah second, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa screenshot juga, kalau mau datanya bisa info ke saya juga, saya bisa berikan infonya. Terima kasih teman-teman yang udah DM saya atau Japri ya. Silakan, ini bisa cek. Ya, ini RPI, Rumah Bulanan Indonesia. Yes. Dari Desember 2021 sampai Desember 2022. Nah, kemudian ini merupakan harga rumah second, basis indeksnya Januari 2020 sama dengan 100. Nah, teman-teman bisa lihat kan bahwa ada peningkatan ya, dan mayoritas saya lihat mengalami peningkatan dibandingkan 2020. Ya, Indonesia versus Jabodetabek, ini bisa lihat indeksnya juga. Oke. Kita next lagi, ini juga sama.
Nah, ini harga rumah second di kota besar di Pulau Jawa, ya, berdasarkan basis indeks Januari 2020 sama 100. Lihat rata-rata juga mengalami peningkatan, ya, walaupun ada juga yang kayak di Surakarta sempat ada penurunan di bulan Mei 2022. Ini merupakan basis indeks Indonesia versus kota besar di Pulau Jawa. Lihat dari grafiknya ya teman-teman ya. Oke, ini juga sama teman-teman. Kalau yang suka data detail, analisa, nah ini cocok sekali. Ini merupakan harga rumah second di kota besar di luar Pulau Jawa, teman-teman. Ada Indonesia, Medan, Denpasar, dan Makassar. Nah, Indonesia versus kota besar di luar Pulau Jawa, ini indeksnya. Oke. Nah, ini merupakan indeks perubahan harga ya yang tadi sempat dibahas teman-teman. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian ini median harga, ini sebagai perbandingan teman-teman yang lagi mencari rumah second ya. Kalau dilihat di Jakarta Barat itu udah di atas 1 M ya rumah-rumahnya. Jakarta Pusat mungkin ada yang masih di bawah 600 juta. Jakarta Selatan udah di atas 600, Jakarta Timur udah di atas 600, Bogor masih ada yang di bawah 500 ya. Kalau lihat memang mengalami peningkatan yang luar biasa. Bekasi masih ada yang 490 juta. Oke, jadi teman-teman kalau ada harga-harga yang seperti ini bisa jadi acuan buat teman-teman untuk membeli properti. Sekali lagi lokasi populer, teman-teman bisa lihat bahwa lokasi populer ini ya dari top 20 inquiries of top 20 cities. Ya. Kita lihat di sini dari 20. Yo, paling besar Tangerang ya. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Wah, senang sekali kita bisa lihat bagaimana pergerakan harga properti dan khususnya rumah second. Ya, sekali lagi supply demand tergantung dan juga banyak pengaruh dari faktor-faktor lainnya. Mungkin ada yang suka di cuaca di daerah pegunungan, makanya Bogor juga salah satu yang favorit ya. Cuaca dingin, banyak juga tempat-tempat entertainment. Nah, Tangerang juga mungkin dekat sama Jakarta ya. Nah, itu menjadi faktor dari sisi transportasi dan lain sebagainya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, jadikan resolusi di tahun 2023 yang ingin punya properti bisa terwujud, bisa terrealisasi. Saya Ruby Herman, salam muda keren punya properti, dan terima kasih buat Rumah 123 99 Group yang telah menyediakan flash report khususnya di Januari 2023. Selamat tahun baru, sukses selalu, salam muda keren punya properti. Saya Ruby Herman, God bless. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, pamit. Bye.